Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Salma Putri ingin menjelaskan tentang kelainan pada sistem perkemihan beserta penyebabnya. Pertama ialah nefritis. Nefritis bisa kita lihat pada gambar. Terdapat perbedaan pada gambar ginjal orang yang normal dan orang yang radang ginjal. Di sini orang yang radang ginjal itu ginjalnya itu tepatnya pada glomerulusnya itu terdapat pembengkakan dan kemerahan. Kemerahan ini disebabkan oleh radang ginjal tersebut. Lalu pengertian nefritis ini ialah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus, seperti yang saya jelaskan pada gambar tadi. Penyebab dari penyakit ini ialah bakteri Streptococcus. Sehingga orang-orang yang menderita penyakit ini, aturan ureanya itu tidak diserap atau dikeluarkan bersama urin, menjadi terserap kembali oleh darah. Apabila penderita ini ureanya terserap oleh darah, akan menyebabkan penderitanya itu menderita penyakit uremia. Lalu selanjutnya ialah adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Selanjutnya ialah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam pelvis. Jadi, bisa kita lihat pada ginjal orang yang normal dan orang yang terkena batu ginjal. Terdapat suatu batu atau kalsium yang mengendap di ginjal-ginjalnya. Orang yang menderita ini biasanya disebabkan oleh orang yang sering menahan pipis, terlalu banyak mengkonsumsi garam. Lalu apabila juga disertai oleh kurangnya minum air putih, sehingga batu ginjal tersebut akan tetap mengendap di sana karena tidak adanya air yang mengalir untuk membuang atau mengeluarkan batu ginjal tersebut. Sehingga apabila orang ini terkena batu ginjal, ia akan mengalami sakit saat buang air kencing dan bisa saja akan menyebabkan berdarah pada saat buang air kecil tersebut, karena apabila batunya sudah besar, ini tentu akan tergesek dengan kulit-kulit yang ada di uretranya tersebut. Yang selanjutnya ialah albuminuria. Di sini albuminuria ini ialah kondisi di mana urin mengandung protein albumin yang banyak. Albumin ialah protein utama yang terdapat dalam darah, sehingga disebut proteinuria. Penyebab dari orang ini menderita albuminuria itu ialah kerusakan pada glomerulusnya pada proses filtrasi sehingga masih ditemukannya protein. Sehingga apabila protein itu tersebut terus-menerus keluar bersama urin, ginjal akan rusak yang lebih berat, sehingga akan menyebabkan orang itu terkena gagal ginjal. Selanjutnya ialah hematuria. Normalnya orang yang tidak menderita hematuria ini hanya mengeluarkan urin yang berwarna kuning atau bening. Sedangkan pada orang hematuria ini, urinnya itu mengandung sel darah merah atau eritrosit. Biasanya disebabkan oleh orang yang kebanyakan menderita batu ginjal, karena pada saat urin itu keluar, dia mengalami gesekan dengan batu ginjal. Bisa juga disebabkan oleh infeksi saluran kemih karena sering menahan air kencing, seperti yang saya jelaskan tadi. Atau orang tersebut mengonsumsi obat-obatan seperti penisilin, glifosfamid, dan pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau heparin. Dan juga orang itu sering melakukan olahraga yang berat. Dan kelainan darah seperti hemofilia dan anemia sel sabit. Selanjutnya ialah diabetes insipidus. Penyakit diabetes insipidus ini ialah penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan hormon antidiuretik, di mana kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh. Pada gambar ini terlihat bahwa orang-orang yang menderita penyakit ini terdapat kelainan pada hormon antidiuretiknya, sehingga menyebabkan ia mengalami kegagalan saat proses penyerapan air di dalam tubuh. Sehingga pada saat orang ini minum 1 gelas seperti yang kita lihat, 1 gelas air, lalu urin yang ia keluarkan juga sebanyak
air yang ia minum, sehingga ginjalnya itu tidak bisa menyerap air yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga orang ini akan terus-terusan buang air kecil. Selanjutnya ialah diabetes mellitus. Seperti yang pada gambar saya jelaskan, ini ada gambar gula, sehingga secara tidak langsung diabetes mellitus itu sama dengan penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini ialah penyakit yang disebabkan karena terdapatnya glukosa yang ada pada urin. Penyakit kencing manis ini terjadi karena yang pertama, adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas, sehingga menurunnya hormon insulin ini menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glukogen dan reabsorpsi glukosa dalam glomerulus. Jadi pada saat proses penyerapan, seharusnya glukosa ini dirubah menjadi glikogen. Akan tetapi karena tidak adanya hormon insulin ini, menyebabkan glukosa ini tidak bisa dirombak menjadi glukogen, sehingga pada saat proses penyerapan terganggu, sehingga glukosa ini ikut keluar bersama urin, yang aturannya glukosa ini diserap kembali oleh tubuh. Yang kedua, secara garis besar orang yang menderita diabetes mellitus ini disebabkan oleh gennya sendiri. Selanjutnya ialah uremia. Uremia ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, di mana terdapatnya urea di dalam darah, yang aturan urea itu dikeluarkan bersama urin, tetapi saat proses penyaringan kembali darah dan masuk ke dalam tubuh, urea ini ikut kembali bersama darah. Penyebabnya yaitu ketidakmampuan ginjal menyaring urea untuk dikeluarkan, sehingga masih ikut terfiltrasi bersama darah. Biasanya uremia ini terjadi pada orang gagal ginjal, di mana ginjal sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana yang akan dikeluarkan bersama urin dan yang mana yang masih bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya ialah infeksi saluran kemih atau ISK. Penyakit ISK ini terbagi menjadi dua, yaitu ISK di bagian atas, yaitu infeksi yang terjadi di bagian atas kandungan kemih, yaitu di ginjal dan ureter. Yang kedua ialah ISK bawah, adalah infeksi pada kandung kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan uretra. Di mana ISK atas lebih berbahaya daripada ISK bawah, karena dapat memicu urosepsis, yaitu kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi menyebar ke darah dan bisa mengakibatkan tekanan darah turun hingga syok bahkan kematian. Wanita lebih beresiko besar terkena ISK dibandingkan pria, karena jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita yang sangat dekat. Penyebab ISK ini ialah masuknya bakteri ke saluran kemih melalui lubang kencing. Selanjutnya ialah inkontinensia urin. Penyakit ini ialah penyakit di mana mengurang atau menurunnya kemampuan otot, sehingga orang itu sulit untuk menahan buang air kecil, sehingga sering mengompol. Penyebabnya itu yang pertama ialah usia lanjut, karena kalau orang usia lanjut itu kan kemampuan ototnya itu perlahan-lahan akan mulai mengurang dan mengendor. Yang kedua ialah jenis kelamin wanita. Kenapa? Karena jenis kelamin wanita ini lebih rentan terkena inkontinensia urin, karena pada saat kehamilan, melahirkan, dan menopause. Selanjutnya ialah genetik, merokok, operasi pengangkatan rahim. Ketika rahim diangkat, otot-otot dasar panggul tersebut dapat mengalami kerusakan, sehingga dapat terjadinya inkontinensia urin ini. Lalu pengobatan kanker prostat. Efek samping obat yang digunakan dalam proses pengobatan kanker dapat beresiko menyebabkan inkontinensia urin ini. Selanjutnya ialah mengonsumsi jenis-jenis obat seperti antihipertensi, obat penenang, dan obat penyakit jantung. Selanjutnya ialah uretritis. Seperti ada pada gambar, uretritis ini ialah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk buang air kecil semakin meningkat dan penderita akan merasa nyeri ketika buang air kecil. Penyebabnya ada karena bakteri.
seperti bakteri gonore atau Neisseria gonore dan bakteri non-gonore, yaitu bakteri chlamydia. Lalu virus seperti virus herpes simplex, jenis HSV1 dan HSV2, virus HPV, dan cytomegalovirus. Lalu disebabkan oleh Trichomonas, yaitu sejenis parasit penyebab trichomoniasis. Dan juga cedera yang menyebabkan gangguan pada uretra. Atau bisa saja kulit-kulit di sekitar uretra ini mengalami sensitif terhadap bahan kimia seperti spermidiasis. Lalu melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan tanpa menggunakan kondom. Juga memiliki riwayat infeksi menular seksual, karena penyakit uretritis ini merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.